Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Oviva dari Rombel PAKTB 2019 dengan NIM 71014919211. Di sini saya akan menjelaskan materi desain dan strategi pembelajaran tentang Problem Based Learning atau biasa disingkat dengan PBL. Apa sih yang kalian ketahui tentang problem based learning itu? Problem based learning merupakan suatu metode pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks peserta didik dalam berpikir kritis dan memecahkan permasalahan serta menambah pengetahuan baru. Nah, di dalam pembelajaran berbasis masalah ini atau problem based learning ini memiliki 3 ciri utama. Ciri yang pertama yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah ini merupakan sebuah rangkaian aktivitas pembelajaran. Ciri yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan atau memecahkan sebuah masalah. Sedangkan ciri yang ketiga yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah. Setiap metode pembelajaran pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan problem based learning. Yang pertama yaitu menantang kemampuan siswa dan memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Kelebihan yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Kelebihan yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan siswa untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Sedangkan kelebihan keempat dari problem based learning adalah memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep yang dipelajari guna untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan di kehidupan nyata. Sedangkan yang kelima yaitu mengembangkan minat siswa untuk terus-menerus belajar. Selain memiliki kelebihan, problem based learning juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang dimiliki antara lain, yang pertama, ketika siswa mempercayai bahwa masalah yang akan diselesaikan itu sulit untuk dipecahkan, maka siswa enggan untuk mencobanya. Sedangkan kelemahan yang kedua yaitu untuk mencapai keberhasilan memerlukan cukup waktu persiapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah metode pembelajaran problem based learning. Langkah yang pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik mampu memahami konsep dasar pembelajaran. Dan pada tahap ini juga, seorang guru harus mampu dan memberikan motivasi terhadap siswa supaya aktif dalam pemecahan masalah. Langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berkaitan dengan masalah yang telah diorientasi. Kemudian, guru meminta siswa untuk mencoba membuat hipotesis. Langkah yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan penjelasan dan cara pemecahan masalah. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul. Nah, data-data tadi akan dikelompokkan berdasarkan kategori. Pada tahap ini juga, siswa diminta untuk mengungkapkan argumentasi mengenai jawaban atas pemecahan masalah yang telah didapat. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan dari awal. Pada tahap ini juga, guru akan mengevaluasi pemecahan masalah yang telah dikemukakan oleh siswa supaya menjadi satu persepsi.
Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian metode problem based learning dalam akuntansi. Nah, di dalam PBL tadi kan terdapat 5 langkah, maka saya akan menguraikan satu-satu beserta pengaplikasiannya. Yang langkah pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, pada langkah ini pengimplementasiannya adalah seorang guru memberikan beberapa butir soal jurnal penyesuaian kepada peserta didik, dan peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan semua permasalahan yang terdapat di dalam jurnal penyesuaian tersebut loh. Sedangkan langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini pengimplementasiannya adalah guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok terdiri dari 3 siswa. Lalu guru memberikan lembar jawab kepada masing-masing kelompok tersebut. Untuk langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pengimplementasian pada langkah ini adalah pada saat jam pembelajaran berlangsung, guru akan berkeliling dan mengontrol setiap kelompok. Dan apabila ada peserta didik yang akan bertanya mengenai suatu hal, maka guru wajib membimbingnya. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada langkah ini, pengimplementasiannya adalah setiap kelompok akan maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan apabila kelompok lain ada yang tidak sependapat atau ada perbedaan pendapat, maka diperbolehkan untuk menanggapi. Untuk tahap yang kelima atau tahap yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada langkah ini, implementasi nyata yaitu seorang guru akan mengkonfirmasi jawaban yang tepat kepada peserta didik supaya terjadi satu persepsi. Nah, di akhir, guru akan memberikan waktu kepada peserta didik apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Setelah pemaparan materi, di sini dapat disimpulkan bahwa problem based learning atau PBL ini sangat cocok untuk diterapkan karena memiliki banyak kelebihan, diantaranya yaitu mendorong siswa untuk berpikir kritis, di mana berpikir kritis ini dapat membantu membiasakan diri siswa untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata ketika lulus dari pendidikan formal. Untuk yang terakhir, saya sampaikan terima kasih karena telah menonton penjelasan materi problem based learning. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa subscribe channel ini ya.